Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Rahel Tobing dengan NIM 237070546. Dan perkenalkan nama saya Sheila sendiri dengan NIM 23707500042. Kali ini kita akan membahas mengenai domestic factor of Africa. Nah, masuk ke dalam latar belakangnya teman-teman, kita akan menjelaskan bahwa Afrika ini terletak di antara Samudra Atlantik dan juga Samudra Hindia. Nah, Afrika ini merupakan benua terbesar kedua di dunia dengan luas 30,3 juta kilometer persegi. Nah, Afrika sendiri terdiri dari 5 kawasan, yaitu ada North Africa, West Africa, Central Africa, East Africa, dan Southern Africa. Nah, dari North Afrika sendiri teman-teman terdapat negara-negara seperti Mesir, Libya, Maroko, Tunisia, dan juga Aljazair. Dari West Afrika terdapat Nigeria, Ghana, Mali, dan Senegal. Di Central Afrika terdapat Kongo, Kamerun, Chad, dan juga Gabon. Sementara di East Africa terdapat Kenya, Ethiopia, Tanzania, Somalia, dan juga di Southern Africa terdapat Afrika Selatan, Zimbabwe, Zambia, dan juga Botswana. Nah, di dataran tertinggi dan juga gurun terbesar di Afrika terdapat Gunung Sahara. Nah, gunung tertingginya adalah Gunung Kilimanjaro. Sungai terpanjangnya of course adalah sungai terkenal di dunia, yaitu Sungai Nil, dan terbesarnya adalah Danau Victoria. Nah, di Afrika sendiri teman-teman itu memiliki iklim tropis, kering, dan juga Mediterania. Nah, Afrika juga merupakan salah satu benua yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak, emas, berlian, dan juga tembaga. Nah, penduduk di Afrika sendiri kurang lebih ada 1,4 miliar jiwa. Nah, di Afrika ini terdapat lebih dari 3.000 kelompok etnis dan 2.000 bahasa, teman-teman. Wah, banyak banget ya. Nah, Afrika juga dinilai sebagai salah satu benua dengan pertumbuhan penduduk tercepat di dunia oleh karena fakta-fakta tadi. Nah, teman-teman, setelah tadi kita udah tahu nih latar belakang dari Afrika, kita masuk ke pembahasan yang paling terakhir tadi, poin terakhir yang sudah kita sampaikan, yaitu adalah di Afrika terdapat lebih dari 3.000 kelompok etnis yang tersebar, teman-teman. Jadi, for your information, keragaman etnis di Afrika ini sangat banyak, teman-teman. Nah, di Afrika itu terdapat lebih dari 3.000 kelompok etnis, lebih dari loh teman-teman, yang tersebar di 54 negara yang terdapat di Afrika. Nah, karena di Afrika terdapat banyak sekali perbatasan negara-negara dari hasil penjajahan bersama dengan Eropa pada saat itu, atau yang disebut dengan artificial borders. Nah, karena tidak memperhatikan batas etnis yang alami, akhirnya terdapat persebaran etnis di beberapa negara. Misalnya suku Tuareg di Libya, terus itu terdapat di Mali dan di Niger. Nah, contoh beberapa etnis terbesar yang terdapat di Afrika, teman-teman, yang paling terkenal nih, itu ada di Nigeria itu ada 3, teman-teman. Ada Hausa, ada Yoruba, dan juga ada Igbo. Nah, di Ethiopia terdapat 3 juga, teman-teman. Ada Amhara, ada Oromo, dan Tigray. Nah, sementara di Afrika Selatan ada Zulu dan Xhosa, dan di Rwanda dan Burundi itu ada Hutu dan juga Tutsi. Nah, politik identitas etnis ini sering menjadi dasar pembentukan partai-partai politik, teman-teman, di Afrika. Nah, selain menjadi dasar pembentukan partai politik, etnis ini juga menjadi jejaring ekonomi bagi para anggota kelompok etnis serta aliansi militer yang terdapat di Afrika. Nah, tadi sudah aku bahas mengenai latar belakang dari Afrika, lalu keanekaragaman etnis di Afrika. Sekarang kita masuk ke dalam keanekaragaman agama di Afrika. Kita tahu bahwa tadi etnisnya ada kurang lebih 3.000 etnis. Nah, agamanya teman-teman itu juga enggak sedikit. Nah, di Afrika Utara itu terdapat mayoritas Islam. Nah, negara-negaranya terdapat di Maroko, Mesir, Libya, Aljazair, dan juga Tunisia. Nah, di Afrika bagian sub-Sahara itu ada campuran antara Islam, Kristen, dan kepercayaan tradisional yang masih melekat di Afrika. Nah, di Afrika Timur, Islam dan Kristen relatif seimbang, seperti di Kenya, Tanzania, dan juga Ethiopia. Nah, di Afrika Selatan itu ternyata didominasi oleh Kristen dengan minoritas agama lokal. Nah, Nigeria itu didominasi Islam di sebelah utaranya, di selatan didominasi oleh Kristen, dan di antara kedua agama itu sering muncul ketegangan
antara keagamaan. Lalu di Ethiopia itu salah satu negara Kristen tertua juga di dunia, namun Islam juga ternyata berpengaruh kuat di Ethiopia. Dan terakhir ada Sudan. Nah, perbedaan agama dan etnis itu menjadi penyebab utama pemisah antara Sudan Selatan pada tahun 2011. Sehingga banyak banget ya teman-teman, selain tadi ada konflik antar etnis, sekarang juga ada konflik antar agama yang tersebar di Afrika. Oke, setelah tadi kita bahas mengenai etnis dan juga agama teman-teman, kita masuk ke dalam dinamika yang terjadi di dalam Afrika. Nah, di beberapa wilayah, etnis dan agama itu bekerja sama membangun stabilitas yang terdapat di Afrika. Jadi istilahnya di mana ada agama, di situ juga ada etnis yang ikut berkembang, teman-teman. Nah, persaingan etnis dan agama ini sering digunakan oleh elit politik untuk mendapatkan dukungan atau disebutnya ethnic mobilization. Banyak juga di lain sisi konflik domestik itu berlatar belakang etnis dan juga agama. Nah, hubungan etnis dan agama di Afrika nih teman-teman, itu membentuk pola konflik domestik yang kemudian mempengaruhi perimbangan kekuatan di tingkat kawasan. Jadi istilahnya di Afrika ini tampaknya lebih banyak dinamika politik itu dikaitkan dengan etnis dan juga agama. Karena tadi seperti yang kita tahu, eh, dari kurang lebih 3.000 etnis yang tersebar di 54 negara di Afrika, teman-teman, terdapat beberapa etnis-etnis yang kuat, sehingga mungkin hal tersebut mengakibatkan dampak konflik di kawasannya masing-masing, sehingga mempengaruhi pola hubungan domestik antar negara. Nah, yang terakhir nih teman-teman, kita masuk ke dalam dampak terhadap politik domestik. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak terhadap politik domestik. Nah, setelah tadi teman-teman tahu nih apa yang disebabkan oleh uh, agama dan etnis yang banyak dan beragam ini di Afrika, kita masuk terhadap apa dampaknya dari etnis dan agama yang tersebar ini terhadap politik domestik di Afrika. Nah, ternyata tampaknya politik di banyak negara Afrika itu masih berakar tadi seperti yang sudah aku sampaikan pada identitas etnis dan agama yang ada. Nah, bukan ideologi teman-teman. Jadi kalau teman-teman sering dengar negara-negara superpower atau middle power itu ribut karena ideologi, Afrika ini ribut di kawasannya sendiri nih teman-teman, karena etnis dan agama. Jadi kayaknya teman-teman terlalu banyak etnis dan agama juga kurangnya tidak berdampak baik begitu terhadap masyarakat di Afrika. Nah, partai-partai yang sering bermunculan itu biasanya itu hanya mewakili suara tertentu. Tadi dari beberapa etnis atau agama begitu. Sehingga kekuasaan itu cenderung didistribusikan secara eksklusif. Jadi istilahnya misalnya kamu Batak, lalu kamu membangun partai yang berdasarkan pada suku Batak. Nah, pada akhirnya kamu hanya akan memihak masyarakat-masyarakat tertentu yang juga bersuku Batak. Kurang lebih seperti itu teman-teman contohnya. Ya, jadi adanya eksklusivitas yang terjadi di dalam politik domestik di Afrika ini. Nah, akibatnya loyalitas masyarakat lebih tertuju pada etnis atau agama tertentu daripada negara mereka sendiri, yang akhirnya melemahkan persatuan nasional. Sangat disayangkan ya teman-teman ya. Lalu distribusi kekuasaan dan sumber daya itu sering dianggap tidak merata, baik itu antar etnis maupun antar wilayah. Karena seperti yang tadi ya, adanya eksklusivitas. Jadi suku-suku yang misalnya nih, saya orang Batak, lalu saya jadi pemimpin, saya juga mendahulukan kelompok-kelompok etnis yang bersuku Batak gitu. Jadi seperti yang tadi sudah di-highlight, adanya eksklusivitas. Nah, akhirnya itu menyebabkan ketidakpuasan dari kelompok-kelompok minoritas yang ada di Afrika. Nah, upaya seperti sistem federal berbasis etnis di Ethiopia itu menunjukkan bahwa niat memperluas representatif namun juga bisa memicu persaingan baru dan konflik antar kelompok. Jadi nampaknya pada akhirnya etnis dan agama ini tidak berimpak baik kepada Afrika secara keseluruhan. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan berikutnya sama seperti teman saya Sarah sudah menjelaskan sebelumnya. Saya akan menjelaskan terkait dengan dampak terhadap perimbangan kekuatan kawasan, di mana banyak negara di Afrika itu mengalami ketimpangan kekuasaan, yang mana satu kelompok
etnis ataupun agama tertentu itu lebih menguasai pemerintahan dan juga lembaga negara ketimbang dengan kelompok yang lainnya. Hal ini membuat ketidakstabilan politik internal karena kelompok yang termarginalisasi merasa tidak mendapatkan keadilan. Akibatnya, negara itu menjadi lemah secara diplomatik dan juga militer. Contoh yang dapat diangkat yaitu terjadi di Republik Demokratik Kongo, di mana terjadinya kesenjangan politik dan juga ekonomi yang memicu terjadinya pemberontakan di wilayah timur, serta melibatkan bantuan dari negara-negara tetangga, sehingga hal ini itu berdampak pada keseimbangan kekuatan di Afrika Tengah. Baik, jika dapat dilihat di sini merupakan peta yang menunjukkan bagian Northern Sudan dan juga Southern Sudan dan juga ditandai dengan dua warna merah yang merupakan active oil blocks, di mana blok-blok minyak ini menjadi perebutan bukan hanya karena sisi ekonominya saja, tetapi juga ini diperebutkan soal kekuasaan politik dan juga strategi militer dari masing-masing pihak. Nah, pihak utama yang terlibat dalam perebutan blok-blok minyak ini adalah SAF dan juga RSF. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan intervensi dan persaingan kekuatan militer regional. Di sini kita akan membahas di mana konflik dari etnis dan juga agama di suatu negara itu dapat menarik terjadinya intervensi militer negara lain, di mana konflik domestik itu kemudian dapat berubah menjadi arena perebutan pengaruh regional, di mana negara-negara yang aktif melakukan intervensi itu biasanya memperkuat posisi mereka di mana mereka melakukan intervensi, sementara negara yang menjadi lokasi konflik itu justru semakin melemah karena adanya konflik tersebut yang mengubah dinamika keamanan di kawasan Afrika Tengah dan juga di tanduk Afrika atau Horn of Africa. Pada pembahasan mengenai dampak terhadap perkembangan kekuatan kawasan juga membahas tentang persaingan dan aliansi antar negara berbasis dengan identitas, di mana di sini kita menyoroti bahwa banyak kelompok etnis dan juga agama di Afrika itu tersebar lintas negara. Mereka tersebar kemana-mana akibat dari pembagian wilayah kolonial. Nah, kesamaan identitas etnis ataupun agama itu membuat negara-negara tertentu membangun aliansi politik dan juga keamanan. Sementara perbedaan identitas itu sering melahirkan persaingan-persaingan sendiri di dalamnya. Konflik-konflik yang terjadi di Afrika ini membutuhkan peran organisasi regional dan juga mereka menghadapi tantangan-tantangan tersendiri di mana organisasi regional seperti African Union atau AU, ECOWAS dan juga IGAD yang bertujuan untuk menjaga stabilitas kawasan. Tapi seringkali mereka itu terhambat oleh karena perbedaan kepentingan etnis maupun agama antar negara anggota tersebut. Contohnya yang dapat kami ambil yaitu ECOWAS, di mana ECOWAS yang bertujuan untuk menangani konflik yang terjadi, itu mereka ada kesulitan untuk menangani kudeta di Mali, Niger, dan juga Burkina Faso. Karena respon negara anggotanya itu tidak solid ataupun tidak mendukung kebijakan atau bantuan yang diberikan oleh ECOWAS, sehingga penyelesaian konflik yang terjadi di wilayah tersebut itu menjadi terhambat dan kurang berjalan secara efektif, mengakibatkan banyak sekali kerugian yang dialami oleh wilayah-wilayah yang terdampak beserta dengan masyarakat-masyarakat yang ada di dalamnya. Ada banyak sekali negara maupun wilayah-wilayah yang jika kita soroti itu terdapat banyak sekali permasalahan ataupun konflik di dalamnya. Namun bagi mereka yang merupakan negara yang mampu untuk dapat mengelola keberagaman etnis maupun agama secara inklusif, itu cenderung menjadi pusat stabilitas dan juga kekuatan kawasan, sehingga munculnya kekuatan baru di kawasan tersebut. Di sini kita dapat menyoroti misalnya di Afrika Selatan, Ghana, maupun di Tanzania, yang dimana wilayah-wilayah ini tuh mereka relatif lebih stabil dan juga berpengaruh. Sebaliknya, negara-negara yang terus ditandai dengan berbagai konflik seperti misalnya di Sudan, Somalia, dan juga Republik Afrika Tengah,
itu mereka kehilangan legitimasi mereka serta peran strategis di kawasan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan dampak sosial dan juga pembangunan. Di sini kita akan membahas terkait dengan konflik internal dan krisis kemanusiaan, di mana dampak sosial dari konflik identitas yang terjadi, seperti misalnya perang saudara, kemudian kekerasan komunal dan juga ekstremisme, konflik-konflik tersebut itu dapat menimbulkan terjadinya krisis kemanusiaan, menghancurkan infrastruktur yang ada, serta menyebabkan trauma-trauma sosial dan pengungsian massal bagi masyarakat-masyarakat yang terdampak. Di sini juga kita membahas mengenai ketimpangan pembangunan antar wilayah, di mana kami melihat bahwa dominasi kelompok tertentu dalam pemerintahan maupun lembaga pemerintahan itu seringkali membuat pembangunan itu dilakukan secara tidak merata, di mana wilayah kelompok-kelompok yang lebih dominan itu terlihat lebih maju ketimbang dengan kelompok yang tersingkirkan, itu pembangunan wilayahnya itu lebih tertinggal. Nah, contoh yang dapat diambil itu seperti misalnya di Nigeria, di mana wilayah utara yang merupakan mayoritas pemeluk agama Muslim, pembangunan di sana tuh relatif lebih tertinggal ketimbang dengan pembangunan di wilayah bagian selatan yang mayoritas pemeluk agamanya itu merupakan Kristen dan juga agama lokal. Hal ini tuh memicu ketidakpuasan dan juga potensi terjadinya konflik-konflik baru yang muncul akibat pembangunan yang tidak merata di wilayah-wilayah tersebut. Selanjutnya, fragmentasi sosial dan juga melemahnya kohesi nasional, di mana loyalitas pada etnis ataupun agama tertentu itu seringkali lebih kuat daripada identitas nasional yang dimiliki oleh masyarakat-masyarakat yang ada. Hal ini itu menyebabkan terjadinya diskriminasi sosial dan juga politik, serta terbentuknya masyarakat yang terfragmentasi dan mudah untuk dapat dimobilisasi oleh elit-elit politik yang memiliki kekuasaan lebih besar, di mana politik yang berbasis pada etnis maupun agama tertentu itu seringkali melahirkan sistem yang patronase, yaitu pembagian jabatan dan juga proyek berdasarkan pada loyalitas, bukan karena mereka itu memiliki kompetensi atau kepribadian yang menguntungkan pemerintahan, tetapi karena adanya jaringan ataupun relasi. Dampaknya adalah melemahnya institusi negara ataupun pemerintahan tersebut, kemudian menurunnya investasi asing yang berada pada wilayah mereka, dan habisnya sumber daya alam untuk mempertahankan kekuasaan kelompok-kelompok tertentu di wilayah-wilayah tersebut. Oleh karena itu, konflik identitas yang terjadi menghancurkan kepercayaan sosial yang ada, yang seharusnya menjadi modal utama untuk pembangunan dalam wilayah tersebut. Akibatnya terjadi migrasi secara besar-besaran, rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pemerintah maupun negara, dan sulitnya untuk membangun pemerintahan yang inklusif dan lebih dipercaya oleh masyarakat sekitar.